Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Putri Fadesha dengan NIM 117 dari kelas 4A, jurusan Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Baik, slide pertama ini menjelaskan tentang dunia. Apa sih dunia itu? Nah, dunia ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ad-dunya. Sedangkan ad-dunya sendiri berasal dari kata dana yadenu dunuwan yang berarti dekat. Baik, kita ke slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud dunia itu dekat? Jadi kita ambil salah satu contoh. Ketika kita mengambil barang yang dekat, kita itu tidak perlu menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga, menghabiskan usaha untuk mengambil barang tersebut. Jadi dapat diartikan dunia itu sangat singkat dan cepat. Dan kita sebagai manusia pun tidak perlu mengejar dunia gitu, seperti itu. Lalu dunia itu sesuatu yang hina dan rendah. Karena dalam potongan arti hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing. Jadi dunia itu tidak pantas untuk dikejar, tidak pantas untuk mencintai yang berlebihan terhadap dunia. Baik, kita ke slide berikutnya ya. Oke, hakikat dunia menurut sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadith wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini. Jadi perawi bernama Yahya menunjukkan jari telunjuk ke lautan. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Jadi maksudnya ini ketika kita mencelupkan jari tangan kita ini ke dalam lautan itu, ya jari tangan ini tuh tidak ada apa-apanya gitu. Seperti kayak dunia, tidak ada apa-apanya. Dunia itu sangat kecil, sangat hina gitu, sangat rendah seperti itu. Slide berikutnya, hakikat dunia dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dunia itu ujian. Yang kedua, dunia itu fata morgana. Dunia itu dilaknat atau dimurkai. Penjelasannya di slide berikutnya. Baik, penjelasan pertama, dunia itu ujian, ada di surat Al-Mulk ayat 2. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi yang dimaksud dunia itu ujian, ya memang dunia itu adalah tempat manusia diuji gitu. Manusia itu akan senantiasa diuji sepanjang ia masih bernafas, sepanjang ia masih hidup. Namun kadar ujiannya terhadap masing-masing manusia itu tidaklah sama, berbeda, tergantung pada besar dan kecilnya keimanan seseorang. Nah, mengapa Allah itu menguji kita? Tujuannya apa sih? Nah, tujuan Allah ini menguji kita adalah akankah kita mentaati perintah-perintah Allah ataupun sebaliknya kita mendekati larangannya. Nah, ujian ini pun tidak selamanya identik dengan kesusahan maupun kehidupan yang sempit. Namun, dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya juga merupakan ujian bagi manusia. Ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Oleh karena itu kita sebagai manusia itu jangan ngeluh, aduh kenapa ya selalu diuji, Allah tuh nggak sayang saya ya. Maksudnya kenapa diuji setiap hari? Karena Allah tuh pengen tahu gitu. Kadar keimanan kita ketika diuji tuh seperti apa? Tetap perintah, menaati perintahnya, atau kita malah sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya, dunia itu fata morgana.
Oke, fata morgana adalah halusinasi ketika seseorang melihat nampak seperti air, pohon, tetapi di tanah yang tandus. Ada di Quran surat An-Nur ayat 39. Jadi nampak tapi sebenarnya tidak ada. Sebagai contoh, orang yang kehausan menyangkanya dia melihat gitu, di sana tuh ada air. Padahal jika ia mendekatinya, ia tidak akan mendapati sesuatu pun. Justru yang ia dapati adalah Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya. Oleh karena itu, semakin kita mengejar dunia dengan keindahan yang ada di dunia, dengan kemewahan yang ada di dunia itu sebenarnya fata morgana. Seperti itu. Yang dilihat indah tetapi tidak akan tercapai, tidak akan pernah tercapai seperti itu. Makanya tidak tidak ada untungnya kita mengejar dunia yang terlalu berlebihan. Baik, di slide berikutnya, dunia itu dilaknat atau dimurkai. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Yang artinya dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi dunia itu terlaknat kecuali 3 orang ini. Siapa saja? Yang pertama itu orang yang berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir. Yang kedua, orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Dan yang terakhir adalah seseorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Kita ke slide berikutnya, yakni sifat-sifat dunia. Yang pertama ada kesenangan sementara, permainan, senda gurau dan main-main, dan perhiasan. Yang pertama adalah dunia itu adalah kesenangan sementara. Ya memang sudah dijelaskan bahwa dunia itu tempat Allah menguji kita, tempat kesenangan sementara. Karena sesungguhnya kita ini semua akan ditempatkan di tempat yang sesungguhnya gitu. Rumah akhir kita itu. Rumah akhir kita adalah akhirat. Jadi apa yang kita perbuat di dunia, kesenangan yang sementara, kita bakal dapat hasilnya nanti di akhirat. Dapat balasannya nanti di akhirat. Lalu dunia itu adalah permainan. Nah, jadi seakan-akan dalam dunia ini kita itu bermain dengan diri kita sendiri. Jadi kalau dunia diibaratkan sebagai permainan, maka pasti butuh hasil finalnya kan? Dalam permainan itu pasti ada hasil finalnya atau hasil akhir yang ditentukan dalam final. Karena sebaik-baik apapun permainan yang diselenggarakan, tetap aja harus merujuk pada hasil akhir tersebut. Oleh karena itu, kalau kita bisa memenangkan pertandingan di dunia ini, permainan di dunia ini, maka akan meraih hasil akhir yang memuaskan. Karena kesempatan berupa umur itu yang diberikan Allah sangat sedikit. Sedangkan perjalanan panjang menuju akhirat itu membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Contohnya nih, kalau kita pengen pergi jauh, pengen pulang kampung, itu kan kita pasti bawa bekal yang banyak dong, supaya kita itu dapat tercukupi makanannya selama perjalanan sampai ke tempat tujuan, seperti itu kan. Jadi perjalanan kita ini dari dunia ke akhirat sangatlah panjang, tapi kesempatan umur itu diberikan Allah itu sangat sedikit. Makanya kita harus menggunakan umur kita, menggunakan sisa-sisa umur kita itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, seperti itu. Lalu yang ketiga ini, dunia itu senda gurau dan main-main. Ada di surat Al-Ankabut ayat 4 yang artinya, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi dunia ini tuh adalah tempat senda gurau dan main-main bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Seperti contohnya, kita melihat orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi rezeki ngalir terus, tapi hidupnya enak terus. Jangan iri. Justru Allah itu kasih kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara, padahal itu adalah azab. Padahal itu adalah azab mereka. Jadi itu disebut dengan istidraj, seperti itu. Makanya hati-hati ya dengan istidraj ini. Jadi kenikmatan azab berupa kenikmatan, seperti itu. Dan yang terakhir, dunia itu
sifat dunia itu seperti perhiasan. Jadi perhiasan ini yang dimaksud itu sesuatu yang indah dipandang tapi hanya di dunia saja. Makanya dari 4 sifat ini, mudah-mudahan kita dijauhkan gitu. Jangan sampai kita lalai dengan dunia yang sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya dekat gitu. Oke, ke slide terakhir. Kesimpulan dari presentasi ini, dunia itu sesuatu yang sangat tidak pantas untuk dikejar. Jadi oleh karena itu, perkuat benteng kita supaya tidak tertipu oleh kesenangan dunia dan menjadi manusia yang merugi di akhirat. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat dunia yang tadi, dan semoga kita menjadi manusia dan menjadi manusia pilihan Allah yang beruntung kelak di akhirat. Terima kasih untuk yang mendengarkan presentasi atau penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.